I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Setiawati dari 10 Kuliner 3 nomor absen 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi materi. Apa itu klasifikasi materi? Klasifikasi materi adalah objek atau bahan yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga disebut sebagai zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisiknya dapat dianalisis menggunakan indera manusia. Contohnya melalui indera penglihatan dapat melihat kecil besarnya benda. Berdasarkan wujud materi. Wujud suatu materi atau zat didasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. Wujud fisik dari materi secara mudah dapat diidentifikasikan dengan indera penglihatan yang meliputi padat, cair, dan gas. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk tetap. Struktur molekul sebagian besar berupa kristal yang tersusun teratur. Volumenya juga tetap, karena gen partikel zat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya. Contohnya batu, emas, dan besi. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat. Sementara itu, volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah, tapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Contohnya, minyak, air, dan bensin. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya, asap, uap air, dan oksigen. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi atau zat dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal atau unsur dan senyawa, atau larutan, koloid, dan suspensi. Zat tunggal. 1. Unsur atau elementik adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. 2. Logam atau metal. Unsur logam memiliki ciri sebagai berikut. 1. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, logam berwujud padat, kecuali raksa dan cesium yang berwujud cair. 2. Mengilap jika digosok. 3. Logam dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik atau konduktor. 4. Dapat ditempa dan diregankan. 3. Non-logam atau non-metal, misalnya bromin. C. Semilogam atau metaloid, yaitu sifat ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan komponen elektronik transistor, IC, dan diode. Campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen atau larutan, serta campuran heterogen atau koloid dan suspensi. 1. Larutan, yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. 2. Koloid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Selanjutnya, pemisah campuran. Senyawa kimia yang Anda temui di sekitar seringkali ditemukan dalam keadaan tidak murni dan tercampur dengan senyawa lain. Filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Contoh pemanfaatan filtrasi di kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. 1. Pembuatan minuman teh. 2. Teh celup menggunakan filter berupa kantong kasa. 3. Sedangkan teh tubruk umumnya disaring menggunakan saringan teh. B.
PEM 1. Pemakaian masker merupakan bentuk filtrasi udara dari partikel yang terkandung di dalam udara, seperti debu dan percikan air. C. Filter otomotif. B. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mendapatkan larutan sampai terbentuk benda padat berupa kristal. Pemanfaatan kristalisasi dalam kehidupan digunakan pada berbagai kepentingan, diantaranya sebagai berikut. A. Pembuatan garam. B. Pembuatan gula. C. Pembuatan es batu. Distilasi atau disebut juga dengan penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Pemanfaatan distilasi pada kehidupan di antaranya terdapat pada kegiatan berikut. 1. Proses ekstra minyak esensial. 2. Proses pemisah fraksi minyak bumi. 3. Produksi Aquades. F. Kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan diam suatu molekul pada suatu laratan. Contoh pemanfaatan kromatografi. 1. Pengujian forensik. Pada umumnya, pengujian ini dilakukan menggunakan teknik kromatografi gas untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal seperti analisis sampel darah atau kain. 2. Pemisah protein. Teknik kromatografi HPLC dalam dunia industri kesehatan untuk memisahkan campuran biokimia berdasarkan aktivitas spesifik antar komponen yang berbeda seperti antigen dan antibodi, serta reseptor dan ligan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.